Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam rahayu bagi kita semuanya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Bahtiar, merupakan mahasiswa dari Departemen Teknologi Industri, Program Studi Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Otomasi dari Universitas Diponegoro, angkatan 2023. Oke, di sini saya akan mewawancarai yaitu seorang pebisnis yang mana video ini dibuat untuk mengganti daripada ujian tengah semester mata kuliah kewirausahaan. Oke, setelah saya perkenalan, selanjutnya untuk perkenalkan dari Mas. Sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rocky Biaki. Saya kerap dipanggil dengan Rocky. Di sini saya usia 28 tahun. Saya memiliki usaha bisnis kecil, toko snack ya Mas Tiar ya, namanya Dayani Snack. Lokasinya berada di Jalan Rasa Mala nomor 1, tepatnya di Pasar Jati. Kemudian cabang yang kedua kita ada di Jalan Karangrejo di Banyumanik Kota Semarang. Untuk snacknya itu sendiri tradisional ya Mas? Untuk snacknya kita snack tradisional dan juga snack bakery ya. Tradisional dan juga bakery, jajan pasar. Namanya tadi ada yang snack. Ada yang snack. Oke, mungkin bisa teman-teman kalau butuhin snack bisa langsung kontak Masnya ya. Boleh ya, nanti kontaknya ada di sini ya. Oke. Mungkin langsung aja ke pertanyaannya Mas. Boleh. Oke, untuk yang pertama, hal apa nih yang membuat melatar belakangi Masnya untuk mulai bisnis ini? Sebenarnya ini bisnis turunan dari kedua orang tua saya. Dulu orang tua saya ini membuka bisnis ini karena memang melihat pasarnya ya Mas ya. Dulu itu kan masih banyak kebutuhan orang untuk membeli jajan pasar, tapi untuk tempat jualan itu masih sedikit. Makanya orang tua saya dulu mulai produksi sendiri, mulai misal rebus, yang sayur, kemudian pisau mayu, kemudian dan lain sebagainya. Itu dibikin sendiri oleh orang tua saya, diproduksi sendiri, kemudian dipasarkan sendiri. Sehingga udah kurang lebih 25 tahun ini ya. 25 tahun ini kita berdiri. Jadi sampai sekarang pun alhamdulillah masih berkembang. Yang latar belakangnya karena waktu itu peminatnya masih banyak, tempat penjualnya masih sedikit, makanya kita produksi sendiri. 25 tahun itu berarti udah memiliki banyak sekali pelanggan-pelanggan ya Mas? Alhamdulillah sudah banyak. Kita menggandeng beberapa pelanggan yang dari catering besar, kemudian catering rumahan juga, seperti itu. Selanjutnya nih Mas, ada pertanyaan yang kedua. Boleh? Yaitu bagaimana cara Anda atau Masnya dalam memasarkan produknya agar terkenal di masyarakat luas? Sebenarnya kalau pasar kita sudah punya ya Mas ya, sudah punya pelanggan tetap ya yang tiap hari memang sering beli, bahkan ada orang yang jual langsung, maksudnya dia jual kemudian ambilnya dari saya, itu banyak juga. Tapi kita juga perlu untuk memperluas pasar. Salah satunya saya dari media sosial kita ada TikTok, namanya Dayani Snack Pak Agus. Itu nanti kita bisa di follow ya TikToknya ya, bisa dilihat juga. Kita pemasaran lewat TikTok, kemudian ada beberapa TikTokers yang memang waktu itu kita join kerjasama untuk shoot endorsement di outletnya kita seperti itu. Jadi untuk sementara baru ke situ saja sih pemasarannya. Untuk selanjutnya nanti kita akan membuat beberapa proposal di mana nanti kita akan masukkan ke beberapa sekolahan, kemudian kantor, ataupun kampus seperti itu. Untuk bekerja sama bisa sponsorship gitu ya Mas? Betul, bisa. Kebetulan juga aku tahunya dulu dari TikTok ya Mas? Oh iya, tahunya dari TikTok ya. Oke, mungkin langsung ke pertanyaan yang ketiga, yaitu bagaimana strategi dalam mempertahankan bisnis di era persaingan? Karena sekarang mungkin persaingannya sangat ketat, Mas. Bagaimana Masnya untuk strateginya nih buat hal tersebut? Kalau di saya yang pertama kualitas dari produk makanan yang kita jual ke orang. Yang pertama adalah makanannya kita tetap harus enak dari segi rasa, kemudian dari segi kuantitas kita harus banyak. Biasanya orang itu kenapa banyak ambil di saya, karena kadang ada butuh acara dadakan gitu kan. Untuk Mas saya butuh snack ini sekian dan dengan jumlah yang sangat banyak, makanya saya display itu tidak dalam jumlah yang sedikit. Misalnya Nagasari Bandung itu langsung kita display sekitar 75 sampai 100. Kemudian kayak dari siswa kita 75 sampai 100. Jadi berapapun kuantiti yang dicari oleh orang kita ada. Makanya kita jadi jujukan apa ya istilahnya, kalau orang Jawa itu jujukan gitu ya.
Kemudian yang ketiga, yang pasti harganya kita tidak terlalu tinggi. Berarti bersaing gitu ya, Mas. Harganya bersaing gitu. Bahkan dari beberapa cabang yang lain kita harganya lebih rendah. Kita dapat laba sedikit, yang penting ramai seperti itu. Jadi strategi saya ada di situ. Strategi marketingnya. Strategi marketingnya ada di situ. Kemudian kalau misalnya orang beli dalam jumlah banyak, misalnya lebih dari 100.000, kita biasanya kasih bonus 2 pieces atau 1 pieces seperti itu. Kalaupun orang-orang ada yang pesan, misalnya masih pesan dalam jumlah 25 snack, saya 25 kardus, biasanya kita plus 1 kardus dengan isian yang sama. Free-nya berarti. Free-nya. Seperti itu. Kalau 100 kardus, biasanya kita free-nya 2-3 kardus. Kalau di atas 250, biasanya kita free-nya 5 kardus. Seperti itu sih. Sesuai dengan teoritis dalam jurusan saya juga ini, Mas. Oh iya. Selanjutnya lagi yaitu ada yang keempat nih, Mas. Bagaimana sih cara menentukan harga produk atau jasa dari usaha Masnya? Kalau untuk menentukan harga produk, kita otomatis kita kan ada beberapa yang produksi sendiri, ada beberapa yang memang dari supplier, kita hanya titip jual seperti itu. Kita untuk penentuan harga, biasanya kita dapat labanya sedikit. Jadi misal 1 piece makanan kita kasih labanya Rp500 Per satu piece-nya. per 1 piece. Cuman alhamdulillah ada kurang lebih, mungkin lebih dari 100 jenis makanan jajan pasar, dan bahkan totalnya lebih dari 10.000 jajan pasar serta dengan nasi dan bakery dalam satu hari yang kita sajikan, kurang lebih seperti itu. Berarti misalnya nih ada sebuah acara memerlukan snack, berarti langsung hari itu juga bisa ya? Bisa. Nextnya yaitu ada bagaimana sih cara Masnya dalam mengatur keuangan bisnis agar tetap sehat? Kalau keuangan otomatis kita harus sisihkan untuk pembayaran ruko, kemudian karyawan ya, atau yang biasa kita sebut dengan partner kerja ya. Itu kita mappingnya per hari kalau saya. Jadi pengeluaran saya tiap hari itu berapa, pendapatan saya tiap hari berapa. Jadi saya kalkulasikan, kemudian saya kerja per minggu. Seperti itu. Ya. Berarti di situ ada pengeluaran listrik, pengeluaran sewa ruko, terus karyawan, ya. Betul. Jadi semua saya kumpulkan dalam satu hari, saya pendapatan berapa, kotornya berapa, kemudian saya lakukan pengurangan seperti sewa ruko, kemudian untuk karyawan, kemudian dan lain sebagainya, kebersihan dan lain sebagainya. Itu sudah saya kurangi semua, jadi saya laba bersihnya berapa, itu saya kumpulkan dulu selama 1 minggu, baru segini untuk bayar karyawan, segini untuk bayar ruko, segini pendapatan saya selama 1 minggu. Biasanya seperti itu. Terus untuk hasil pendapatan nih, Mas, kan misalnya seminggu nih Masnya dapat pendapatan jumlah berapa gitu. Apakah Masnya langsung ambil semua buat pribadi atau Masnya menggaji diri sendiri sama seperti karyawan? Kalau seperti itu tidak, semua saya kumpulkan langsung sih. Saya kumpulkan langsung dengan tujuan untuk ketika suatu saat pasti ada yang rusak seperti meja, kemudian nampan, kemudian peralatan yang lainnya itu rusak, saya punya safety money dari situ. Berarti manajemen jadi sendiri ya, Mas? Jadi sendiri, manajemen diri sendiri aja sih. Oke. Buat langsung itu ada satu lagi nih, Mas, pertanyaan terakhir. Menurut Masnya nih, apa kunci kesuksesan dalam berbisnis? Tekun ya. Kalau saya tekun, telaten, ulet. Tekun, telaten, ulet. Oke, bahasa Jawa itu, Mas. Mengikuti prinsip orang Jawa. Oh, oke. Karena saya asli Jawa, saya mengikuti prinsip tersebut. Tekun dalam artian saya menekuni bisnis ini, tidak dalam artian tekun tidak sehari jualan, sehari libur, sehari jualan, sehari libur, saya tidak. Saya begitu meminimalisir yang namanya libur. Jadi pelanggan ketika datang ke situ tidak kok tutup. Jadi iya. saya usahakan selalu buka. Ketika memang tidak ada acara tertentu untuk tutup, saya pasti akan buka. Telaten hampir sama, kemudian ulet biasanya ulet. Soalnya kan kadang kalau mau berbisnis, malas besok libur gitu ya, Mas. Ya tuh. Biasanya ada orang yang jualan seperti saya, oh ini pendapatan banyak besok libur. Itu kan juga mengurangi customer juga, pelanggan. Kadang kalau ini tutup besok lagi mau ke situ nggak jadi betul. Orang tahunya kita tutup 2 hari, kita tutup cuma 1 hari. Seperti itu sih. Oke, mungkin pertanyaannya itu aja, Mas. Terima kasih telah bersedia diwawancarai pada hari ini. Mungkin ini bisa menjadi motivasi buat teman-teman semuanya yang ingin mulai berbisnis gitu ya, Mas. Dan kebetulan sekali juga himpunan dari saya sering
mengambil jajan dari masnya ya. Iya, betul. Berkolaborasi juga dari himpunan mahasiswanya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.